Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, virus Human Metapneumovirus virus atau HMVP belakangan menjadi perbincangan. Pasalnya di sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan India terjadi lonjakan pasien yang terinfeksi virus HMPV. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, HMPV bukanlah virus baru dan tidak mematikan. Meski tidak mematikan, penyebaran virus HMPV yang cepat perlu diwaspadai agar tidak menjadi pandemi seperti COVID pada 5 tahun silam. Seperti apa kesiapan pemerintah mengatasi ancaman lonjakan virus HMPV akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati dan anggota Komisi 9 DPR Edi Wuryanto. Selamat malam Dr. Wiwit dan Pak Edi, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime malam ini. Selamat malam Mbak Nasiti. Baik, saya ingin mulai ke Dr. Wiwit terlebih dahulu. Mbak Pak Edi. Dr. Wiwit, saya agak tidak enak dari tadi pagi, agak batuk-batuk, pilek. Bagaimana saya bisa memastikan kalau saya tidak terserang virus ini? Dr. Wiwit. Baik, jadi virus HMPV, Mbak ragu-ragunya karena apa? Karena dibedakan, ya? Karena disebut seperti influenza ya, A, kemudian gejalanya sama seperti COVID-19, ya? Tapi ini bukan COVID-19. Bagaimana kita bisa memastikan ini bukan virus HMPV? Nah, iya, sekarang cerita dulu ya Mbak. Jadi kan sejauh ini, belakangan ini sering sekali orang bertanya, menanyakan bahwa HMPV itu sama nggak sih sama COVID-19 rancu karena gejalanya sama. Nah di sini perlu diceritakan dulu sebetulnya apa bedanya HMPV dengan COVID-19. Kalau COVID-19 itu menyebabkan pandemi, itu artinya kita ada virus baru namanya virus corona. Ya. Nah, apa yang terjadi di Tiongkok ini bukan virus baru, bahkan sudah dilaporkan di jurnal ilmiah pada tahun 2001. Nah, terus yang kedua yang perlu diluruskan adalah gejalanya tuh sama. Kalau perlu diketahui sebagian besar penyakit saluran pernafasan, HMPV ini penyakit saluran pernafasan atas dan bawah. Gitu ya. Apapun penyebabnya, baik virusnya atau bakterinya, gejalanya tuh kurang lebih sama. Kita nggak boleh mengatakan atau membedakan satu penyakit dengan penyakit lainnya secara pasti hanya dengan melihat gejala, karena itu adalah gejala umum saluran infeksi. Nah, yang ketiga juga perlu diluruskan adalah penyakit saluran infeksi itu terjadi di negara dengan 4 musim, dan yang biasanya terakhir adalah musim dingin tuh di bulan Desember terus di awal-awal tahun. Nah, kalau terjadi musim dingin maka biasanya akan terjadi penyakit infeksi saluran pernafasan. Gejalanya itu batuk biasanya, terus demam, terus bersin. Nah, itu biasanya dipukul rata sama, padahal tidak seperti itu. Kembali lagi, kalau HMPV itu virus lama, kalau COVID itu virus baru. Nah, karena HMPV ini virus lama, maka tubuh kita nih udah kenal sama virusnya. Jadi sudah bisa merespon dengan baik. Sementara kalau COVID-19 itu adalah virus baru di mana tubuh kita nih belum kenal. Jadi akan terjangkit gitu. Dan virus dan penyakit HMPV ini adalah infeksi ringan yang saluran pernafasan yang bisa sembuh total. Gitu Mbak. Baik. Jadi apa pembedanya ketika saat ini kita masih akrab dengan COVID-19, bahkan orang yang memiliki gejala seperti kemarin saat pandemi kehilangan indera penciuman dan perasa, apa yang paling dirasakan? Apa pembedanya dari virus COVID-19? Pembedanya nggak bisa diperiksa mungkin bisa dilakukan dengan PCR gitu ya Mbak ya. Jadi jadi COVID-nya tidak terdeteksi, tapi jangan juga dilupakan bahwa masih ada juga COVID-nya gitu loh. COVID ini masih ada gitu. Baik. Tapi kalau HMPV itu hanya infeksi ringan aja Mbak. Infeksi ringan saja, tapi kalau kita melihat media dari luar, misalnya dari India, mereka menyebut, apakah benar, saya ingin konfirmasi dari Dr. Wiwit juga, bahwa di
Cina sendiri, di Tiongkok sendiri saat ini sudah terjadi outbreak, sudah mewabah si HMPV ini. Dan virus ini disebut-sebut sebagai misterius virus meskipun tadi Anda menjelaskan bahwa pada jurnal 2001 itu sudah ketahuan virus HMPV ini. Apa yang perlu diwaspadai, Bu Wiwit? Mbak, dari Cina sendiri itu tidak ada outbreak, tidak ada lonjakan. Jadi itu tidak benar. Itu dulu yang dipegang. Baik. Jadi nggak ada Mbak lonjakan. Baik. Jadi itu adalah influenza biasa. Baik. Gitu Mbak. Jadi nggak ada perlu yang dikhawatirkan. Makanya kita selalu Kementerian Kesehatan menemukan jangan panik, tetap jaga imunitas. Itu aja. Tidak ada outbreak, tidak ada lonjakan. Baik, ini sekaligus mengklarifikasi apa media luar seperti apa mereka memberitakan terkait virus HMPV ini. Saya ingin ke Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, Anda seorang pakar keperawatan juga di sini di Komisi 9 DPR RI. Dulu ketika 2020 juga Kemenkes, pemerintah Indonesia mengatakan jangan panik, sering-sering cuci tangan, jaga jarak saja. Tapi kemudian yang terjadi adalah ledakan, pandemi terjadi. Apa yang sebenarnya bisa kita waspadai dari virus HMPV ini, Pak Edi? Apa yang sudah dibaca oleh Komisi 9 dalam hal ini? Ya, saya bisa memahami kecemasan publik ya. Karena pertama sama-sama virus. Yang kedua, kejadiannya ada di Cina. Lalu orang menyimpulkan bahwa wah ini COVID lagi nih. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan para ahli juga sudah meyakinkan bahwa human metapneumovirus itu bukan virus baru. Artinya tubuh kita sudah mengenali virus itu. Sebagaimana respon imunologi, kalau tubuh kita sudah mengenali, reaksi antigen dan antibodi itu tidak terlalu berlebihan sehingga menimbulkan peradangan yang tidak terlalu berat seperti COVID. Oke. Beda COVID, virusnya ini virus yang baru masuk, reaksi antigen antibodinya berlebihan, lalu sesak nafasnya bisa berat karena udim paru dan lain-lain, akibatnya memang fatal menimbulkan kematian. Nah, karena sudah terkonfirmasi bahwa HMPV ini sudah ada lah di Indonesia, bahkan 2001 pernah ada, lalu kita prediksi masyarakat kita sudah mengenal, lalu reaksi seperti flu biasa yang ringan, yang tidak sampai menimbulkan berat, itu terkonfirmasi dari para ahli. Namun demikian, karena ini menjadi bagian penting dari kecemasan publik, tentu Komisi 9 akan terus mengawasi penyakit ini. Jangan sampai nanti pemerintah sudah mengatakan aman, tetapi pada kenyataannya timbul yang kasus berat dan kematian. Saya kira itu. Baik, artinya masih tetap waspada ya Pak Edi ya. Bu Wiwit, sampai saat ini, sampai jam ini, sampai detik ini, Bu Wiwit, apakah atau berapa banyak kasus yang sudah ditemui di Indonesia? Iya, jadi seperti tadi siang Pak Menteri sempat juga diwawancarai oleh media, kami sedang menunggu data terakhir yang dikumpulkan oleh Balai Kesehatan sama rumah sakit. Jadi Pak Menteri itu menggaungkan bahwa Balai dan juga rumah sakit wajib untuk melaporkan apabila ada kasus HMPV supaya bisa terdata. Sampai saat ini saya belum dapat datanya, nanti mungkin menyusul ya Mbak. Belum ada data, belum berarti belum masuk ke Indonesia ya Bu Wiwit ya? Sudah masuk Mbak, tapi kan banyaknya, kalau data kan tadi banyaknya, tadi Mbak nanyanya banyak orangnya atau apa, nah itu belum pasti, tetapi sedang ditelusuri. Nah, Pak Menteri mengatakan bahwa data itu harus masuk setiap saat apabila ada pasien masuk gitu. Baik. Kalau teridentifikasi HMPV. Pasien masuk artinya sudah langsung rawat jalan atau rawat inap? Bisa di rumah kok Mbak, ini kan influenza ringan saja dengan pengobatan biasa. Baik. Karena tadi Anda menyebut pasien, jadi asumsi saya tergantung kekuatan tubuhnya, jadi imunitas tubuhnya. Kalau dia misalnya memang tidak terlalu jatuh, ya akan bisa musnah tanpa menyebabkan gejala yang berat. Baik, kenapa ini saya tanyakan? Karena di Malaysia saja sudah keluar, sudah muncul datanya begitu. Ada berapa banyak yang sudah mengidap virus HMPV ini. Apakah di Indonesia masalah penapisannya yang kurang atau seperti apa sebenarnya hingga saat ini kita belum terima datanya, Ibu?
Sudah sih Mbak, beberapa, tapi data pastinya saya belum pegang memang, tetapi ada beberapa anak yang juga kena HMPV, tidak perlu rawat inap, tidak perlu apa, dan sudah sembuh. Nah, Baik, data pastinya nanti saya sampaikan, karena saya juga nggak boleh mengeluarkan data kalau baik, itu tidak valid gitu Mbak. baik. Siapa saja yang rentan terkena virus HMPV ini? Ya, rentan adalah anak-anak, kemudian lansia, kemudian sama orang yang kekebalan tubuhnya turun, itu yang rentan Mbak. Baik, apa yang bisa dilakukan dengan orang yang memang sudah punya gangguan imun atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah? Untuk saat ini yang bisa dilakukan, Bu? Ya pastinya kita selalu mengimbau baik itu yang rentan atau yang misalnya masyarakat yang sehat, tentunya imbau kembali bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan kita pada imunitas yang baik. Caranya adalah istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi, kemudian kalau misalnya memang kita terserang badannya nggak enak, janganlah keluar rumah, jangan bermobilitas. Tapi kalau memang harus keluar rumah karena suatu keperluan yang tidak bisa ditunda, maka kita kembali memakai protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan baik dan benar, dan kemudian juga menjauhi kerumunan. Baik, Yang penting lagi bahwa PHBS harus dijalankan, Mbak, perilaku hidup bersih dan sehat. termasuk makan sehat juga, aktivitas yang sehat juga. Ya, Apakah ada iya. subsidi untuk mereka yang saat ini akan melakukan PCR misalnya, atau kemudian sudah dideteksi menderita HMPV ini, kemudian ada bantuan untuk obat misalnya? Sejauh ini kan HMPV masih influenza ringan, Mbak. Jadi Baik, belum ada nggak ke situ. Gitu. baik. Kecuali Obatnya kalau pun itu juga adalah pandemi. Iya, itu bisa sembuh kok, Mbak. Itu bisa sembuh. Ahli-ahli mengatakan bahwa ini bisa sembuh dengan sendirinya karena ringan. baik. Tapi untuk penapisan, untuk PCR misalnya tidak ada bantuan dari pemerintah ya, Bu? Buat mereka yang khawatir mau mengecekkan diri misalnya? Belum? Belum ada ya? Baik. Em, Ya. saya ke Pak Edi. Pak Edi, tentu kita tidak jauh-jauh ya, kita berharap ini akan meluas begitu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh DPR dalam hal ini, Pak, terkait misalnya ada subsidi untuk PCR, untuk penapisan di awal? Ya, meskipun ini penyakit ringan dan belum terkonfirmasi laporan masuk rumah sakit dalam kondisi yang berat bahkan kematian. Tapi kami tetap meminta Kemenkes untuk satu protokol penanganan HMPV ini harus publik tahu itu agar ini kan hanya persoalan edukasi publik yang kemudian menimbulkan banyak kecemasan ya. Ya, Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap menuntut active case finding ya, artinya penemuan kasusnya itu secara aktif dengan misalnya beberapa hospital yang menjadi rujukan di mana ditemukan kasus, ini harus disiagakan dan ketika ada kasus dilaporkan masuk rumah sakit, ini pemerintah harus melakukan pendataan secara detail agar kasus ini bisa tertangani dengan baik. Nah, yang ketiga tentu kelompok-kelompok risiko tinggi seperti yang tadi Ibu Wiwit sampaikan, bayi, lansia, atau orang yang punya comorbid, diabetes mellitus, cancer, atau HIV/AIDS, atau penyakit thalassemia yang punya tingkat kekebalan tubuh rendah, meskipun penyakit ini masuk dalam virulensi yang tidak membahayakan, tapi orang ini bisa jatuh dalam kondisi berat. Nah karena itu kelompok risiko tinggi ini harus dilindungi dan kelompok-kelompok ini menurut saya wajib harus pakai masker tuh kalau dia keluar dalam perjalanan yang punya risiko ketemu orang banyak ya. Selain protokol kesehatan yang tadi Bu Wit sampaikan. Jadi mesti harus ada edukasi publik yang mencegah jangan sampai pada kelompok risiko tinggi itu virus masuk ke dalam tubuhnya. Karena begitu masuk ya tentu yang kita khawatirkan akan dalam kondisi yang berat. Yang lain-lain saya kira ini soal edukasi publik ya, pola hidup bersih, masker cuci tangan, kalau kerumunan hati-hati yang itu saya kira protokol COVID dulu pernah kita diajarkan betul tuh, penanganannya hampir sama itu. Nah baik. dengan demikian karena ini belum ada vaksin, obat spesifiknya juga tidak ada, jadi satu-satunya cara meningkatkan kekebalan tubuh mungkin seperti kelompok-kelompok calon jamaah haji yang akan bepergian
ke Mekah Madinah yang nanti mungkin akan bertemu dengan para jamaah dari yang lain, ini vaksin-vaksin influenza perlu diberikan agar kekebalan tubuh mereka naik. Nah tentu DPR akan terus mengawasi dan mungkin juga nanti pada saat rapat komisi kami akan membahas secara detail dengan Menteri Kesehatan. Baik, kalau bicara edukasi publik, hari ini kehadiran Bu Widiawati, Bu Wiwit di sini juga sudah merupakan bagian dari edukasi publik. Tapi seperti apa nanti teknisnya atau ada usulan lain dari DPR, dari Komisi 9, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dr. Wiwit dan Pak Edi, kita lanjutkan di segmen berikutnya, kami jeda sesaat lagi.